Tapi Allah mengatakan peliharalah dirimu dan keluargamu, peliharalah istrimu, anakmu, bapak ibumu, saudaramu, dan orang-orang dekatmu dari api neraka. Kenapa kita diperintahkan Allah memelihara mereka? Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-50 Allah menjelaskan, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Jika ada keluarga kita yang masuk neraka, anakkah, suami, istrikah, orang tuakah, bila mereka masuk neraka, maka kelak di akhirat kata Allah, mereka akan memanggil-manggil orang yang ada di sorga itu. Jika anak kita masuk neraka, dia akan memanggil-manggil ayahnya yang ada di sorga. Apa yang dipanggilkan kepada ayahnya? Al-afidu alaina minal ma', ayah tolong beri saya minum. Au mimma razaqakumullah, atau beri saya makan. Saya haus, saya lapar, saya disiksa. Beri saya makan, beri saya minum. Setiap hari anak kita akan berteriak dari neraka, dan setiap kali pula kita mendengar teriakan mereka dari dalam neraka itu. Tapi kita yang ada di surga akan menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah melarangnya. Para hadirin, kalau ditakdirkan Allah menjadi penghuni surga, nikmat surga tidak akan berkurang untuk kita. Tetapi telinga kita akan terus terganggu oleh pekikan dan teriakan anak keluarga kita yang setiap hari minta makan dan minta minum kepada kita dari dasar api neraka itu, dan kita tidak diperbolehkan untuk memberi mereka. Kenikmatan tidak berkurang, tapi tentu kita akan terganggu dengan teriakan mereka itu. Itulah kenapa Allah memerintahkan kita, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana api neraka itu kata Allah? Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kenapa bahan bakar neraka itu manusia dan batu? Kenapa tidak kayu dan sebagainya? Karena hanya manusia dan batu yang tidak hangus dan tidak habis bila dibakar oleh api. Batu tidak akan pernah habis dipanggang. Manusia juga tidak akan habis dibakar api. Lihat firman Allah surah An-Nisa ayat 56, kullama nadidat juluduhum batalnahum juludan ghairaha. Kelak di akhirat dalam neraka, setiap hangus kulit mereka diganti dengan kulit yang baru. Manusia di dalam neraka tidak akan hangus, kulit saja terbakar langsung diganti kulit yang baru. Liyazukul azab, agar pedihnya azab terus dan tidak berhenti. Karena yang merasakan pedih itu adalah kulit. Karena itu kulit selalu diganti oleh Allah bila kulitnya sudah hangus. Itu artinya bila bahan bakarnya manusia dan batu, dan sifat manusia dan batu tidak pernah habis dibakar, itu artinya bahan bakar api neraka itu sesuatu yang tidak akan berkurang. Bila bahan bakarnya tidak berkurang, tentu nyala apinya tidak akan pernah surut. Bila nyala apinya tidak surut, tentu panasnya tidak akan berkurang. Maka neraka itu setiap hari panasnya semakin bertambah. Jangan membayangkan api neraka itu akan terasa dingin bila terlalu lama di sana. Setiap hari dia akan terasa semakin panas. Dan bahkan neraka itu digambarkan dalam banyak ayat sebagai narun hamiyah, api yang sangat panas. Bahkan dalam surah Al-Mursalat ayat 32 Allah mengatakan, innaha tarmi bisararin kal qasar. Api neraka itu melontarkan bunga-bunga api. Di api neraka itu punya bunga api. Dan kata Nabi, bunga api itu yang paling dingin dari api neraka. Dan sedingin-dinginnya bunga api, kata Nabi, juz'un min sab'ina narikum fid dunya. Api yang di dunia ini hanyalah 1/70 panasnya bunga api jahanam yang paling dingin. Kalau ada api jahanam yang paling dingin bunganya, maka api di dunia yang paling panas
hanya 1/70 panasnya dibandingkan bunga api jahanam. Artinya api jahanam itu 70 kali lebih panas dari api dunia. Na'udzubillah. Dan itulah tempat yang akan dihuni oleh mereka yang tidak kita jaga selama hidup di dunia ini. Bagaimana neraka itu? Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di atasnya dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar lagi bengis. Jadi api neraka itu seperti sumur yang sangat dalam. Para malaikat menjaga di atas, bukan di depan, tapi di atas. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi menyebutkan, "Lau ursilat hijaratun min fawqiha, lawasalat ila qabriha ba'da sab'ina kharifa." Jika batu besar dijatuhkan dari atas jahanam itu, 70 tahun batu itu jatuh, baru dia sampai di bawah. Itulah dalamnya api jahanam. 70 tahun batu dijatuhkan dari atas, baru sampai di bawah. Kalau memanjat kita, berapa puluh tahun waktu yang dibutuhkan untuk sampai di atas. Dan malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mengenal kasih sayang, yang tidak pernah senyum sekalipun, itu menjaga di atas. Itulah kenapa kita suruh jaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Karena tidak akan sanggup kita menghuni neraka itu. Jangankan menghuni neraka, dihembuskan angin neraka pun kita tidak akan sanggup. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan, bila ada manusia yang paling bahagia di dunia ini, 70 tahun dia menjadi raja. Sejak lahir sudah jadi raja. Tak pernah air mata mengalir di matanya setetes pun selama hidup. Semua kebutuhannya dipenuhi secara sempurna. Lalu di akhirat kelak ditiupkan api jahanam kepadanya. Lalu ditanya orang ini, hal marra bika khairun qattun, pernahkah engkau merasakan bahagia? Dia menjawab, Allah ma marra bi khairun qattun, dari Allah saya tidak pernah merasa bahagia. 70 tahun dia bahagia, kena hembusan jahanam, dia lupa bahagia yang panjang, belum menjadi penghuninya. Maka berlindunglah kepada Allah agar kita semua dijauhkan dari jahanam ini. Dan perintah Allah, jaga dirimu dan keluarga. Bagaimana menjaga diri dan keluarga? Menjaga oleh tunjukkan oleh Rasulullah. Kata Nabi, man shalla fi jama'atin arba'ina yawman la tafutuhu takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang salat berjamaah 40 hari, 40 hari dia berjamaah, la tafutuhu takbiratul ula, tidak pernah terlambat satu rakaat pun. Tidak pernah dia terlambat satu rakaat pun selama 40 hari dia berjamaah. Kata Nabi, dituliskan untuk orang berdua kebebasan. Pertama bebas dari api neraka, yang kedua bebas dari kemunafikan. Bila ingin kita bebas dari api neraka, maka jagalah salat berjamaah ini, terutama subuh. Kata Nabi, la yalijan nar man hafaza ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Neraka tidak akan pernah menjilat seseorang yang menjaga subuh berjamaah dan asar berjamaah. Kata para hadirin, terutama salat subuh, bangunlah, datanglah ke masjid. Anak-anak kita yang sudah SMP, bangunkan mereka, ajak mereka ke masjid bersama kita. Kalau kita ingin menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Siapa yang menjaga subuh berjamaah, kata Nabi, tidak akan dijilat api neraka kelak di akhirat. Jangan kita saja yang berangkat subuh ke masjid. Anak-anak kita yang sudah balik itu, bangunkan. Bangunkan, pastikan mereka bangun dan pergi sholat bersama kita. Bahwa mereka akan sholat setelah subuh nanti, silakan saja, tidak apa-apa. Tetapi subuh itu datanglah ke masjid. Tapi sulitnya jangankan anak-anak, kita pun yang sudah tua tidak datang ke masjid. Bagaimana mengharapkan anak-anak ke masjid? Kalau ingin kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, maka jagalah sholat berjamaah, terutama subuh berjamaah. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk menjaga anak keluarga kita dari api neraka. Fattabi'u ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Wal muslimina wal muslimat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.